sprained my ankle. Tapos tumabi ako sa kanya. Ang alin. Paano kanya hinawakan? Halo semuanya, kali ini saya akan membawakan sebuah alur film yang berjudul An Affair to Forget yang dirilis pada tahun 2022. Gaskuy, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga bobrok. Hubungan suami istri mereka merenggang karena kesibukan masing-masing. Dia adalah seorang seniman lukis yang sangat sibuk. Saat ini dia sedang rajin melukis untuk persiapan pameran. Objek lukis favoritnya adalah wanita cantik dengan pakaian terbuka. Kesibukan Oscar ternyata membuat rumah tangganya tak harmonis. Istrinya yang bernama Rowena kini sudah jarang tersentuh. Tak lama kemudian tiba-tiba HP Rowena berbunyi. Itu adalah telepon dari polisi yang mengabarkan anaknya telah diamankan pihak kepolisian. Rowena pun segera bersiap dan menuju ke kantor polisi. Sesampainya di sana, bukannya meminta maaf, anaknya bernama Charles malah cuek. Dia merasa pertolongan ibunya adalah keharusan. Tak ada kata terima kasih apalagi rasa hormat. We talk, please. Charles! Rowena bekerja sebagai pengacara, bukan pengacara biasa, melainkan seorang yang dihormati karena kehebatannya. Hari ini dia kedatangan salah satu klien baru yang bernama Olivia. Olivia ingin menggugat suaminya yang berselingkuh. Wanita pelakor dalam rumah tangganya bernama Beth. Di sini Rowena minta sebagai bukti mulai dari aliran dana dan juga hal lain yang bisa menguatkan tuduhan tersebut. Sebelum pulang, Rowena mampir ke toilet. Di sana dia membayangkan berbagai hal yang membuat Oscar cuek, mulai dari penampilan hingga wajahnya yang sudah menua. Tiba-tiba muncul seorang wanita. Di sini dia memuji kecantikan Rowena. Ternyata dia adalah Beth, model cantik yang selingkuh dengan suaminya Olivia. Tapi entah mengapa Rowena malah menyambut obrolan Beth. You don't look old at all. Would you mind? Di sisi lain, Charles yang mobilnya disita sang ibu meminjam mobil Oscar untuk nongkrong. Oscar pun dengan santai mengizinkan Charles membawa mobil miliknya. Charles pun menemui teman-temannya di kafe langganan. Di sini teman-teman Charles menanyakan bagaimana respon orang tuanya setelah menjemput Charles di kantor polisi kemarin. Tapi tiba-tiba salah satu temannya Charles memotong obrolan. Dia berkata kalau ibunya Charles tuh sangatlah cantik dan mempesona. Mendengar celotehan temannya yang dirasa kurang ajar, Charles pun langsung mendaratkan bogem mentah dan akhirnya perkelahian kembali terjadi. Karena Charles babak belur, dia lalu menelpon Oscar untuk menjemputnya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan Rowena. Singkat cerita, di kantor Rowena, ibu Olivia kembali datang dengan membawa beberapa bukti kalau suaminya ini benar-benar berselingkuh. Dia membayar sewa apartemen untuk Beth. Nah, setelah menyewa pengacara, ibu Olivia juga membayar detektif untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa memberatkan suaminya kalau ia benar-benar berselingkuh. Di saat ibu Olivia pergi, tak sengaja menjatuhkan sebuah foto. Ternyata itu adalah fotonya Beth lengkap dengan nomor telepon di belakangnya. Rowena lalu bertemu dengan Beth yang dimana Rowena justru menyuruh Beth untuk menggoda suaminya yaitu si Oscar. Karena Rowena penasaran apakah suaminya ini benar-benar mata keranjang dan selingkuh di belakangnya. Beth tentu tersenyum lebar karena memang ini pekerjaannya. Beth harus melaporkan apapun yang terjadi pada suaminya kepada Rowena. Hubungan rumah tangga Rowena dan Oscar ini udah menyebar kemana-mana. Contohnya ibu Olivia ini yang menganggap bahwa yang jadi kepala rumah tangga itu ya si Rowena. Pekerjaannya sudah jelas sebagai pengacara terhormat dan dianggap sebagai wanita yang tangguh. Sedangkan suaminya si Oscar cuma sebagai pelukis yang kerjaannya hanya diam di rumah. Sesampainya di rumah, Rowena kaget melihat mukanya Charles lebam babak belur. Rowena pun heran kenapa Oscar dan Charles menutupi apa yang telah terjadi. Rowena pun marah-marah dan menunjukkan bahwa dialah yang paling berkuasa. Oscar pun sebenarnya sudah malas berdebat dengan istrinya. Dia lebih memilih mengalah, menghindar pertikaian yang tidak perlu. Alam mo yan sa sarili mo.
Hindi nyo man lang ba naisip na I'm trying? Singkat cerita, Beth memberikan laporan kepada Rowena. Dia sudah bertemu dengan Oscar. Beth mencuri perhatian supaya Oscar memperdulikannya. Dia berpura-pura kepleset sehingga Oscar membantunya dan mereka pun berkenalan. Betapa terkejutnya Rowena saat Beth mengatakan bahwa Oscar mengaku dirinya masih lajang dan belum menikah. Beth lanjut menceritakan bahwa Oscar bagaikan kuda liar yang mencari mangsa untuk diluluh lantakan. Beth tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan tentunya menikmati gesekan dari Oscar. Raut wajah Rowena tentu sangat kecewa. Ternyata suaminya bertindak seperti itu di belakangnya. Tapi tak sampai di situ saja. Malam ini Beth kembali janjian untuk kembali bertemu dengan Oscar. Kali ini suasananya lebih santai karena mereka udah mengenal satu sama lain. Beth menawarkan dirinya untuk jadi model lukisan Oscar. Di sini Rowena makin marah dengan kelakuan suaminya. Ternyata memang Oscar menjadikan model-model lukisannya menjadi tameng untuk berselingkuh di belakang istrinya. Rowena pun tetap membiarkan Beth untuk dekat dengan suaminya. Tapi sesuai perjanjian, Beth harus selalu memberikan laporan kepada Rowena tentang apapun yang mereka lakukan. Dan apa yang dikhawatirkan Rowena ternyata benar-benar kejadian. Di malam ini Oscar memaksa Beth untuk memberi servis mantap bagi pentungan kecilnya. Dari toilet mereka pun berhasil pindah ke tempat dan menggoyangkan mobil yang sedang terparkir. Malam yang indah itu pun lalu diceritakan Beth pada Rowena. Jelas Rowena sangat sedih hingga meneteskan air mata di wajahnya. Apalagi Beth menceritakannya dengan wajah riang tanpa dosa sekalipun. Tak hanya suaminya, Rowena aja yang digoda, tapi Beth juga mendekati anaknya yaitu Charles. Beth datang ke tempat nongkrong anaknya dengan pakaian yang sangat mempesona. Nah, tampang biawak kayak Charles ini sudah tentu nggak akan melepaskan Beth begitu saja. Mereka pun bertukar nomor handphone. Sore harinya Beth tiba-tiba datang ke kantornya Rowena. Di sini Beth memberikannya sebuah lipstik yang dianggapnya akan membuat Rowena terlihat lebih muda. Selain itu, Beth juga mengungkapkan bahwa ia sangat menikmati bercocok tanam dengan suaminya Rowena dan bahkan ia merasa ketagihan. Jelas Rowena pun menjadi emosi. Dia mengusir Beth dan juga memberhentikan kesepakatan kerja di antara mereka. What is this? Singkat cerita, di malam ini Oscar mengajak keluarganya akan datang ke pameran seni. Nah, untuk memikat suaminya, Rowena pun mengoleskan lipstik yang ia dapatkan dari Beth. Meski sudah dandan cantik, sesampainya di pameran Rowena malah dicuekin. Oscar lebih asik berfoto dan berbincang dengan model-model yang ada di sana. Karena selalu dicuekin membuat hati dan pikiran Rowena pun kacau. Di sini dia menelpon Beth dan justru datang ke apartemennya. Di sini Rowena malah meminta Beth untuk mempraktekkan adegan kuda-kudaan antara dirinya dengan Oscar dulu. Saat kembali ke rumah, Oscar dan Rowena pun berdebat panjang. Oscar akhirnya sudah kehabisan kesabaran. Dia mengungkapkan bahwa dirinya sudah lelah dengan hubungannya dengan Rowena. Dari pandangan Oscar, Rowena ini selalu memandang Oscar rendah hanya karena dia seorang seniman dan tinggal di rumah saja. Berbeda jauh dengan Rowena yang merupakan seorang pengacara yang dihormati semua orang. Namun di sini Rowena justru punya pandangan sebaliknya. Dia menganggap mereka ini suami istri, bukan musuh yang harus bersaing. Memang faktanya Rowena sangat sibuk, namun hal itu tidak akan meruntuhkan derajat Oscar sebagai suaminya sedikit pun. Akhirnya fakta yang mencengangkan pun terungkap bahwa sebelum menikah dengan Oscar, Rowena sudah punya anak. Namun anak tersebut diserahkan kepada orang lain. Bertahun-tahun menikah, Rowena menyimpan rapat-rapat fakta ini dan di malam ini Rowena menceritakan semuanya kepada Oscar. Untuk meredakan ketegangan di antara mereka, Oscar akhirnya mau mengunboxing Rowena di tempat itu langsung. I gave up a baby.
Keesokan harinya Beth kembali muncul di kantor Rowena, tapi saat itu Rowena tak ada di kantor. Alhasil dia pun dicuekin oleh asistennya Rowena. Diam-diam dia membongkar dokumen yang ada di mejanya Rowena dan tak sengaja dia membuka sebuah dokumen yang membuatnya sangat syok. Diam-diam Beth juga sampai mengawasi rumahnya Rowena. Di sini dia akan melakukan rencana terakhirnya, yaitu menggoda Charles. Tak butuh waktu lama mereka langsung menuju ke atas kasur seolah sudah sama-sama tahu apa yang mereka harapkan. Tanpa babi bu bebo, keduanya pun beraksi bermain kuda-kudaan sampai lemas. Namun setelah selesai bermantap pria, ternyata Beth mempunyai rencana lain. Kepada Charles, ia memberikan sebuah obat yang dimasukkan ke dalam air minumnya Charles. Hal itu membuat Charles langsung tepar dan tak sadarkan diri. Beth lalu menelpon Rowena untuk memberitahu kalau Charles ini sudah dalam genggamannya. Melihat hal itu, Rowena dan Oscar pun tanpa pikir panjang lalu menuju ke tempatnya Beth. Namun sesampainya di sana mereka langsung disambut dengan pistol yang membuat keduanya terkaget-kaget. Apalagi saat Oscar bilang bahwa ternyata dia tidak pernah bermain kuda-kudaan bersama Beth. Justru dari awal saja Oscar sudah menolak berkenalan dengan Beth. Jadi selama ini apa yang dikatakan Beth itu cuman bohong cuy. Dia hanya membuat cerita palsu karena itulah yang sebenarnya ingin Rowena dengar. Rowena lebih percaya kalau suaminya berselingkuh, jadi dia mudah percaya dengan semua karangan Beth. Oscar lalu mengorbankan dirinya supaya Rowena bisa melepaskan Charles. Perut Oscar tertembak hingga dia pun mulai kehabisan darah. Plot twist membagongkan di film ini pun akhirnya terungkap bahwa ternyata Beth adalah anak Rowena yang dibuang saat dulu kala. Jadi dokumen yang Beth baca di kantornya adalah akta kelahirannya Beth. Di situ tertulis bahwa ibu kandung Beth adalah Rowena cuy. Jadi selama ini Beth adalah anak kandungnya Rowena. Beth benar-benar kecewa dan enggak percaya dengan semua ini. Karena tak sanggup menerima kenyataan pahit itu, Beth malah memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Anak tama na, please. Dan film pun selesai. Sungguh sangat di luar nalar ya pemirsa. Sekian alur film hari ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.